Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di MathMyID. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal bocoran UTBK pengetahuan kuantitatif, soal bocoran UTBK SNBT tahun 2025. Oke, kemarin sudah saya bahas untuk yang bocoran PK maupun PF, yang PK maupun PM yang dari D1 ya, yang dari hari pertama. Nah, siang tadi saya baru dapat untuk soal yang hari kedua. Jadi malam ini baru sempat untuk membuat. Semoga belum terlambat untuk melakukan pembahasannya kayak begitu. Ya, langsung saja kita lihat soalnya. Pertanyaan pertama, barisan aritmatika U1, U2, U3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda 5. Apakah U2025 itu bilangan ganjil? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, karena di sini ditanya U2025, berarti U2025 itu gimana? Ya, barisan aritmatika UN itu sama dengan apa? A plus N min 1 dikali B. Nah, karena di sini kan udah ketahuan nih memiliki bedanya berapa? Bedanya adalah 5. Sehingga kalau kita ditanya U2025 itu sama dengan A ditambah dengan 2025 kurangi 1 jadi 2024 dikali B-nya berapa? 5, kayak begitu. Nah, sekarang kita analisis. Ini 2024 dikali 5, ini hasilnya genap apa ganjil? Iya, 2024 itu genap dikali 5 ganjil, genap dikali ganjil hasilnya apa? Genap ya. Genap. Oke. Nah, terus berikutnya A ditambah genap itu hasilnya genap apa ganjil? Ya, A kalau ditambah dengan angka genap itu nanti tergantung A-nya apa. Kalau A-nya dia ganjil, hasilnya nanti akan ganjil. Kalau A-nya genap, nanti genap tambah genap, hasilnya juga genap. Jadi nanti yang sangat menentukan U2025 itu nanti A-nya. Jadi tinggal kita cek A-nya, kalau dia genap berarti U2025-nya juga genap. A-nya ganjil, U2025-nya ganjil, kayak begitu. Nah, sekarang kita cek dari informasi yang ada. Kalau kita pakai informasi yang pertama, hanya nomor 1 saja, yakni diketahui U1 dikali U2 itu hasilnya genap. U1 itu kan berarti A. Dikali dengan U2, U2 itu kan A plus B. Karena kebetulan bedanya 5, berarti ini A dikali A plus B-nya berapa? 5. Ini nanti hasilnya adalah genap. Oke. Kita analisa semua kemungkinannya. Kalau misal nih ya, kalau misal A-nya ini genap. Kalau misal A-nya genap, berarti A yang ini juga genap kan? A plus 5 berarti genap tambah ganjil itu hasilnya apa? A plus 5 itu berarti genap, A-nya kan genap, ditambah 5-nya ganjil. Nah, genap ditambah ganjil itu hasilnya adalah ganjil. Nah, berarti genap dikali ganjil ini hasilnya adalah genap, kayak begitu. Nah, kalau A-nya genap itu berarti memenuhi. Maksudnya memenuhi kesamaan ini ya. Jadi kalau A-nya genap, nanti U2025-nya juga genap, kayak begitu. Tapi kalau misal A-nya ganjil, kita coba kalau A-nya itu ganjil. A-nya ganjil berarti A plus 5-nya hasilnya gimana? A plus 5, A-nya ganjil. Ganjil tambah 5 berarti ganjil tambah ganjil itu hasilnya apa? Genap. Berarti nanti di sini ganjil dikali dengan genap. Ganjil dikali genap itu hasilnya apa? Ya, genap, kayak begitu. Nah, artinya gimana? Baik A-nya itu genap, kalau misal ternyata baik A-nya genap maupun ganjil, itu nanti pasti U1 dikali U2 itu hasilnya genap. Nah, karena A-nya itu belum bisa dipastikan, ya kan? Karena A-nya bisa genap, bisa ganjil, berarti A-nya belum bisa dipastikan. Karena A-nya belum bisa dipastikan, berarti nanti U2025-nya juga masih belum bisa dipastikan. Sehingga pernyataan 1 saja itu masih belum cukup, kayak begitu. Kita cek pernyataan kedua. Kalau kita lihat pernyataan kedua itu gimana? U2 dikali U4 itu ganjil. U2 dikali U4. U2 itu rumusnya apa?
A plus B ya. Nah, karena B-nya 5 berarti kita peroleh A plus 5. Dikali dengan U4. U4 itu A plus 3B. Berarti jadi A plus 3 dikali 5. Langsung saya tulis 15 saja ya. Ini nanti hasilnya adalah ganjil. Oke. Karena ini dikali ini itu hasilnya adalah ganjil. Perkalian yang menghasilkan ganjil pasti dua-duanya ganjil. Nggak mungkin genap, berarti A plus 5 ini nanti harus ganjil. Terus A plus 15-nya juga harus ganjil. Oke, karena A plus 5 itu ganjil, A plus 15 ganjil, berarti gimana? Kalau misal A-nya itu ganjil, mungkin nggak? Kalau misal A-nya ini ganjil, kalau A-nya ganjil, nanti ganjil tambah 5 itu hasilnya kan genap. Berarti nggak mungkin. Kalau kita masukkan ke sini juga, kalau A-nya ganjil, berarti ganjil tambah 15 itu hasilnya juga pasti akan genap. Berarti ini A-nya nggak mungkin ganjil. Kalau kita coba A-nya genap, nanti ini berarti genap tambah 5 itu hasilnya ganjil. Genap tambah 15, genap tambah ganjil itu kan hasilnya ganjil juga. Sehingga di sini nanti kita udah dapat menyimpulkan. Kesimpulannya apa? A-nya itu nggak mungkin ganjil. A-nya nggak mungkin ganjil. Kenapa? Karena kalau A-nya ganjil itu tidak akan memenuhi persamaan yang kedua. Jadi ganjil tambah ganjil hasilnya genap, ini nggak mungkin jadi ganjil. Ini pasti salah kayak begitu. Sehingga kesimpulannya apa? Yang kalau kita pakai pernyataan kedua, kita sudah bisa menyimpulkan nilai A-nya itu pasti apa tadi? Genap. Nggak mungkin ganjil. Nggak mungkin ada bilangan ganjil yang bisa memenuhi itu. Nah, karena A-nya genap, berarti kita udah bisa menyimpulkan U2025-nya itu nanti juga pasti akan genap kayak begitu. Nah, sehingga kalau pakai pernyataan kedua doang, kita pakai pernyataan kedua saja, itu kita sudah bisa menyimpulkan. Sehingga jawabannya apa nih? Nomor 1. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan, nah ini harusnya Y ya, ini kayaknya typo nih yang infoin. Oke, untuk setiap bilangan bulat Y didefinisikan, nah simbol ini apa ini, nah bacanya kayak begini, ini nanti artinya adalah Y min 5 per Y plus 3 kalau Y-nya kurang dari sama dengan min 5 dan seterusnya, kayak begitu ya. Nah, yang ditanya adalah nilai dari 6 plus, nah kurung ini 3 begitulah, intinya tanda kurung ini apa ya ini bacanya. Nggak ada namanya secara spesifik di matematika. Oke, langsung saja kita hitung ya. Jadi yang kita kerjakan pertama itu yang ini nih, yang di dalam ini nih. Berarti kalau misal ada tanda kayak begini, gimana susah nih bikinnya. Oke, 3 begini berarti kita cek nih di sini. Apakah 3 itu masuk di interval ini, Y kurang dari min 5? Apakah 3 itu kurang dari min 5? Oh, tentu tidak. Berarti kita cek yang kedua. Jika X antara min 5 sampai 1. Apakah 3 itu antara min 5 sampai 1? Oh, tidak juga ternyata. Berarti kita cek yang ketiga. Apakah 3 itu lebih dari 1? Oh, iya benar ternyata. Nah, karena benar berarti nanti kita masukkan ke persamaan yang ini. Oke, sehingga kita masukkan sama dengan ini 2 dikurangi Y kuadrat. Y-nya itu berarti kan 3 dikurangi 3 kuadrat kayak begitu. Sehingga kita peroleh 2 dikurangi 3 kuadrat itu jadi 9. Jadi berapa? 2 kurangi 9 itu sama dengan negatif 7. Nah, tapi belum selesai. Ini baru menghasilkan, ini hasilnya adalah negatif 7 kayak begitu. Sehingga kalau misal ada kayak begini nih 6 terus kemudian ditambah ini 3, kok kecil banget, saya gedein dulu. 6 ditambah 3 tutup kurung. Nah, yang 3 ini tadi kan hasilnya negatif 7. Berarti ini jadi 6 dikurang 7 gini ya.
Sehingga ini hasilnya berapa? 6 dikurang 7 itu hasilnya adalah negatif 1. Oke, sekarang kita operasikan negatif 1. Kita cek negatif 1. Apakah negatif 1 itu kurang dari negatif 5? Oh, tentu tidak. Kita cek sekarang di sini. Apakah negatif 1 itu antara negatif 5 sampai 1? Oh, ternyata benar. Sehingga kita masukkan ke rumus yang ini. Oke, kita masukkan X-nya, Y-nya itu negatif 1. Berarti jadi gimana? Negatif 1 plus 5 dibagi dengan negatif 1 plus berapa? Plus, dikurang. Negatif 1 dikurang 1, kayak begitu. Sehingga kita peroleh berapa? Negatif 1 tambah 5 itu hasilnya 4, per negatif 1 kurangi 1 itu hasilnya negatif 2. Sehingga kita peroleh hasilnya berapa? 4 dibagi negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah yang D. Masih gampang ya, ini termasuknya yang nomor 2. Atau ya sedang lah, nggak gampang-gampang banget, tapi juga belum bisa dikatakan susah sih kalau kayak nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Titik K 4,N terletak pada grafik fungsi fx sama dengan 8x plus 4 per 11 min 2x. Nilai N sama dengan titik-titik. Oke, kata kuncinya itu terletak. Kalau ada titik yang terletak pada grafik fungsi, itu berarti tinggal kita masukkan. Cara masukkannya gimana? Yang depan ini kan bagian X. Ini X-nya 4, nanti buat ganti X-nya di sini. Ini diganti 4, diganti 4. Terus kemudian N-nya di sini ini jadi Y-nya, atau bisa juga kita Y itu sama kayak Fx-nya. Sehingga Fx-nya ini nanti kita ganti dengan N. Fx-nya ya, bukan X-nya ya yang kita ganti N. Sehingga ini jadi gimana ini? Fx-nya kita ganti N berarti jadi N sama dengan, nah X-nya diganti dengan 4. Berarti jadi apa? 8 dikali 4 plus 4 dibagi dengan 11 dikurangi 2 dikali 4, kayak begini. Sehingga kita peroleh berapa ini? 8 kali 4 itu hasilnya adalah 32 ditambah 4 dibagi dengan 11 dikurangi dengan 2 kali 4 itu 8. Sehingga kita peroleh berapa ini? 32 tambah 4 itu hasilnya adalah 36 dibagi dengan 11 kurangi 8 itu 3. 36 dibagi 3 hasilnya berapa? Berapa? 36 dibagi 3? 12, kayak begitu. Sehingga kita peroleh hasilnya N-nya itu nanti sama dengan 12, kayak begitu. Gampang ya ini ya, nomor 3. Ada yang lebih gampang, tapi belum bisa dikatakan susah juga sih. Ini sedang lah kayaknya. Termasuk nomor 2, 3 ini masih tipe-tipe yang sedang. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. 9 bilangan yaitu 1, 3, 7, 2, 5, 4, 6, 7, 2 diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika K dan T berturut-turut merepresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ketujuh, setelah diurutkan nilai 5K min T sama dengan titik-titik. Oke, yang perlu diperhatikan di sini urutannya, soalnya di sini urutan itu kadang suka mengecoh. Cuman kebetulan ini diurutkannya kebetulan memang dari yang terkecil. Biasanya nanti kayak seolah-olah secara spontan itu kita langsung ngurutinnya dari yang terkecil kayak begitu. Nanti kalau ketemu soal beneran, kan ini nanti soalnya belum tentu sama persis ya. Kalau ketemu soal beneran itu nanti perhatikan dulu urutannya nanti dari terkecil atau terbesar kayak begitu. Nah, sekarang kita urutkan dari yang paling kecil. Paling kecil berapa di sini? Yang paling kecil 1, terus kemudian 2, terus kemudian ada berapa lagi? 3, terus berapa lagi? 4, terus mana? 5, terus ada yang kelewat nggak? 6, terus kemudian 7. Oke, kita cek ada yang kelewat nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah cocok, ada 9 angka. Sekarang kita cek di sini ketentuannya apa?
K dan T merepresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ketujuh. Berarti urutan ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga ini jadi K. Ini jadi K. Terus kemudian yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh ini jadi T. Oke, ini jadi T. Nah, berikutnya tinggal kita hitung ini. 5K dikurangi T. Berarti jadi gimana? 5K dikurangi T sama dengan 5 dikali K-nya kan 2. Dikurangi dengan T. T-nya itu 6. Jadi berapa? 5 kali 2 itu 10 dikurangi 6. Jadi berapa? 10 dikurangi 6 hasilnya adalah 4. Oke, berarti jawabannya adalah 4. Nah, ini masih sedang juga ya. Nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah juga sih. Ya, ada yang lebih mudah soalnya ini sebenarnya mudah, tapi karena kebetulan ada yang lebih mudah ya, nggak bisa dibilang gampang banget juga yang ini. Ada yang lebih mudah lagi kok, nanti tenang aja. Oke, ada yang ditanyakan nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 dan hx 3x kuadrat min 2x min 5 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu P, A, B dan H, C, D. Jika A kurang dari C, nilai B sama dengan titik-titik. Oke, kalau misal ada dua grafik fungsi saling berpotongan. Nah, kalau berpotongan nanti untuk menentukan X-nya tinggal kita sama dengankan. Untuk menentukan titik koordinatnya itu tinggal kita sama dengankan kedua fungsinya. Berarti di sini kita sama dengankan Gx sama dengan Hx. Atau bisa juga Hx sama dengan Gx, sama aja ya. Kita sama dengankan Gx-nya itu x kuadrat plus 4x plus 3. Sama dengan, nah Hx-nya itu 3x kuadrat min 2x min 5. Kayak begitu. Terus kemudian setelah disama dengankan gimana? Kita cari X-nya. Gimana cara nyari X-nya? Semuanya kita pindah ke kiri. Kalau ada bentuk persamaan, ada pangkatnya, entah pangkat 2, pangkat 3, atau berapapun, nanti cara menyelesaikannya semuanya dipindah ke kiri sampai ruas kanannya 0. Kita pindah ke kiri, x kuadrat dikurangi 3x kuadrat, ya kan? Pindah ke kiri jadi min, x kuadrat kurangi 3x kuadrat jadi min 2x kuadrat. 4x dikurangi min 2x, jadi sama kayak plus. Berarti 4x plus 2x jadinya 6x. 3 dikurangi min 5, berarti sama kayak 3 plus 5, itu hasilnya adalah 8, sama dengan 0, kayak begini. Jadi, min 2x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, kalau kita ketemu bentuk begini, kan kayak nggak biasa aja. Pemfaktorannya biasanya cenderung lebih sulit. Kalau di depannya ada koefisiennya negatif lagi, kayak gitu. Makanya kalau memungkinkan, ini kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya gimana? Kita bagi angka yang sama. Kebetulan semuanya kan bisa dibagi 2. Sekalian ini biar ngubah tandanya jadi positif, saya bagi dengan negatif 2, kayak begitu. Sehingga ini jadi apa ini? Min 2x kuadrat dibagi min 2 jadi x kuadrat. Plus 6x dibagi min 2 jadi min 3x. Plus 8 dibagi min 2 berarti jadi min 4, sama dengan 0, kayak begitu. Nah, sekarang kita udah punya x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Berikutnya kita faktorkan. Gimana sih cara pemfaktoran? Pertama, kita buat dulu kurungannya. Berarti ini x sama dengan 0. Lalu, cara menentukan angkanya gimana? Kita cari dua angka, kalau dikali itu hasilnya adalah negatif 4. Kalau ditambah hasilnya negatif 3. Ada nggak? Berapa? Kalau dikali jadi negatif 4, kalau ditambah jadi negatif 3. Iya, negatif 4 dan positif 1. Min 4 kali 1 itu hasilnya negatif 4, terus min 4 tambah 1 itu hasilnya min 3, kayak begitu. Sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 4, atau X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita udah dapat X-nya dua-duanya. Sekarang kita cari Y-nya terlebih dahulu. Kenapa harus nyari Y? Karena titik koordinat, ini kan P, H, titik koordinat itu X, Y, kayak begitu. Berarti harus ada Y-nya, ini baru X-nya doang.
Nah, sekarang gimana cara nyarinya? Oke, saya rapikan dulu. Seperti sebelumnya, untuk mencari Y itu tinggal kita masukkan ke salah satu. Bisa dimasukkan ke G, bisa dimasukkan ke H, hasilnya akan sama aja kayak begitu. Nah, kayaknya di sini akan lebih mudah kita masukkan ke G aja ya. Berarti pertama untuk X-nya itu sama dengan 4. Oh iya, ini kan ketentuannya ini ya. A itu kurang dari C. Yang ditanya adalah nilai B. Sebenarnya kalau kayak begini, berarti kita tentukan nih, A-nya yang mana nih? Berarti ini yang min 1 ini jadi A ya. Ini A-nya sama dengan min 1. Terus kemudian C-nya itu sama dengan 4. Karena di sini ketentuannya A-nya itu harus kurang dari C. Kayak begitu. A-nya min 1, C-nya 4. Nah, yang ditanya itu hanya B-nya doang ternyata ya. Saya kira tadi ditanya lebih banyak. Yang ditanya itu hanya B-nya doang. Berarti B itu nanti tinggal kita masukkan ke sini. A-nya itu min 1, kita cari Y-nya. Berarti kita cari G min 1. Sama dengan berapa berarti? Kalau X-nya kita ganti min 1, berarti jadi min 1 kuadrat tambah 4 kali min 1 ditambah 3. Kayak begitu. Sehingga kita peroleh min 1 kuadrat itu 1 ditambah 4 kali min 1 itu min 4 ditambah 3. Jadi berapa ini? 1 kurangi 4 min 3 tambah 3 hasilnya 0. Sehingga di sini kita peroleh koordinat A, B-nya, titik P-nya itu A-nya itu min 1, B-nya itu 0. Kayak begitu. Sehingga kita peroleh yang ditanyakan B-nya. B-nya berarti 0. Kayak begitu. Ada yang ditanyakan? Ini ya tadi, ini A-nya, ini B-nya. Kayak begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3 dan Hx sama dengan 3X kuadrat min 2X min 5. Berpotongan di dua titik berbeda. Oh, sama ya kayak tadi ya. Yaitu P, A, B dan Hi, C, D. Tentukan gradien garis yang melalui P dan Q. Oke, ternyata ceritanya masih sama aja ya. Memang wajar kayak gini di soal PK itu kadang ada satu cerita yang sekali pengerjaan itu bisa untuk menyelesaikan beberapa soal. Termasuk ini nanti nomor 7 juga masih berkaitan dengan ini juga. Jadi kita ngerjakannya bertahap, satu soal agak panjang, itu nanti bisa kepakai untuk beberapa soal berikutnya kayak gitu kalau di sini 3. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini adalah yang ditanya gradien garis yang melalui P dan Q. Untuk mencari gradien, rumus gradien itu apa? Ingat nggak? Ya, sama ini. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, masalahnya X1, Y1, X2, Y2-nya dari mana? Kita ambil dari sini nih, dari P sama Q. Karena dia melalui titik P dan Q. Oke, berarti X1-nya A, Y1-nya B, X2-nya C, Y2-nya D. Kayak begitu ya. Nah, masalahnya kita belum punya nih koordinat titik Hi-nya ini berapa. Gimana dong? Nah, kita cari tahu dulu. Kita lihat informasi yang di atas kalian ya. Berarti di sini kita udah dapat nilai A-nya itu min 1, C-nya itu 4. C itu yang cikal bakal jadi Hi itu nanti ya. Berikutnya kita cari G berapa ini? G4. G4 itu berarti sama dengan berapa? Kita masukkan ke Gx-nya. 4 kuadrat tambah 4 kali 4 ditambah 3. 4 kuadrat jadi 16, ditambah 4 kali 4, 16, ditambah 3. 16 tambah 16, 32, ditambah 3 jadi 35. Kayak begitu. Sehingga kita peroleh nih koordinat titik Hi-nya itu berapa? Titik Hi-nya ini X-nya itu 4, Y-nya itu 35. Berarti kita peroleh koordinat Hi itu 4,35. Oke, setelah kita dapat koordinat Q, kita pakai koordinat P untuk menentukan gradiennya ya. Oke, saya rapikan dulu posisinya, udah ya. Nah, berarti untuk menentukan gradien Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, X1, Y1 sama X2, Y2 itu kita ambil dari titik P sama Hi. P-nya tadi berapa? P-nya itu min 1,0, Hi-nya itu 4,35. Kayak begitu. Berarti ini jadi X1,
ini jadi X1, ini jadi Y1, ini jadi X2, ini Y2, kayak begitu. Sehingga tinggal kita masukkan ke rumus M-nya itu sama dengan Y2-nya itu 35, dikurangi Y1-nya 0, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan X2-nya itu 4, dikurangi X1-nya itu min 1. Jadi berapa ini? 35 dikurangi 0, ya tetap 35. Oke, ini tetap 35 dibagi dengan gimana? 4 dikurangi min 1. Jadi berapa? 4 dikurangi min 1 itu sama kayak 4 ditambah 1. 4 tambah 1 jadi berapa? 5. Kayak begini. Sehingga kita peroleh gradiennya itu berapa? 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Nah, jadi jawabannya gradien garis yang melewati P dan Q adalah 7, yang D. Gampang kan ya? Ini kayaknya masih sama persis kayak yang di hari pertama ada model soal kayak begini. Cuman angkanya diganti sih memang. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Grafik fungsi Gx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 hx 3x kuadrat min 2x min 5 berpotongan di dua titik berbeda P, A, B, H, C, D. Ini masih sama ya dari soal nomor 5, 6 tadi. Garis T melalui kedua titik tersebut. Jika garis Y sama dengan PX plus Q sejajar garis T dan melalui titik 0,1, maka nilai P plus Q sama dengan titik-titik. Oke, masih ingat sifat-sifat gradien? Kalau ada dua garis saling sejajar, itu nanti gradiennya gimana? Iya, sama ya. Oke, itu nanti kita pakai sifat gradien kayak begitu. Nah, karena di sini ada informasi garis T melalui kedua titik tersebut. Berarti kalau garis T itu nanti ya sama kayak garis yang kita cari gradiennya di nomor 6 tadi. Sehingga kita peroleh nih gradien garis T itu sama dengan berapa? Gradien garis T itu sama dengan 7 dari soal yang sebelumnya ini tadi. Gradiennya 7. Oke, setelah dapat gradiennya 7, kita cari persamaan garis lain. Garis Y sama dengan PX plus Q sejajar T. Nah, karena dia garisnya sejajar, ketentuannya gimana tadi kalau garisnya sejajar? Ya, berarti gradien garisnya M itu sama dengan apa? Ya, sama kayak gradien T berarti sama dengan 7. Sehingga nanti gradien yang akan kita pakai gradien garis Y sama dengan PX plus Q itu nanti gradiennya 7 kayak begitu. Nah, terus berikutnya setelah punya gradiennya, buat apa sih nyari gradien sebenarnya? Buat apa coba? Buat nyari persamaan garisnya. Gimana sih rumus mencari persamaan garis? Rumus mencari persamaan garis Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1, Y-nya nanti tetap, Y1 sama X1 itu kita ambil dari titik yang dilalui. Karena dia melalui titik 0,1, berarti 0-nya ini jadi X1, 1-nya jadi Y1 kayak begini. Sehingga kita udah dapat nih, X1 sama Y1-nya itu 0 sama 1. Terus M-nya dari mana? Ya, ini tadi yang kita hitung tadi. M-nya itu karena sejajar dengan gradien T, berarti nanti M-nya itu nanti 7. Sehingga tinggal kita masukkan ke persamaan. Y dikurangi Y1-nya itu 1 sama dengan M-nya itu 7. X dikurangi X1-nya itu 0. Sehingga kita peroleh Y min 1 itu sama dengan 7X. Nah, karena dia pengen bentuknya itu Y sama dengan PX plus Q, berarti ini harus kita pindah nih satunya, min satunya, biar nanti jadi Y sama dengan. Berarti jadi apa ini? Y sama dengan 7X plus 1. Nah, ini kita udah dapat bentuk yang sesuai. Sesuai dengan Y sama dengan PX plus Q. Nah, berarti karena Y sama dengan PX plus Q itu sama kayak Y sama dengan 7X plus 1, sehingga kita sesuaikan nih posisinya. P itu adalah yang nempel X. Yang nempel X ini P. Berarti P-nya itu nanti 7. Berarti yang ini adalah P. Terus kemudian yang sendirian ini adalah Hi. Ini berarti Hi. Berarti kita peroleh Hi-nya itu sama dengan 1. Kayak begitu. Sehingga kita peroleh P-nya 7, Hi-nya 1. Yang ditanya adalah P plus Q. Berarti P plus Q itu sama dengan
7 plus 1 sama dengan 8. Sehingga kita peroleh hasilnya P plus Q itu adalah 8. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi emang kadang ada soal susah, tapi memang dibagi per part kayak gitu. Ada sebagian nanti di nomor 5, sebagian nomor 6, sebagian nomor 7 kayak gitu. Sehingga kesulitannya terpecah, jadi nggak terlalu susah-susah banget kayak gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. 2 per 5 kali P sama dengan 25 min 7. Tentukan nilai dari P. Nah ini nih yang saya maksud soal paling gampang banget ya. Ini operasi aljabar dasar. Mungkin anak SD, anak SMP, SD nggak tahu ya. Mungkin ada kemungkinan bisa juga sih yang jago. Anak SMP udah belajar, anak SMP umumnya harusnya udah bisa mengerjakan kayak begini nih. Nah, permasalahannya kalau kayak begini hati-hati sama kurang teliti. Jadi nanti perhatikan baik-baik. Ini bisa dipakai untuk spare waktu buat yang lain. Ini harus selesainya cepat untuk menyelesaikannya. Tapi juga harus tetap hati-hati ya. Berarti gimana ini? 2 per 5 kali P sama dengan 25 kurang 7. 25 kurang 7 itu berapa? Ya, 25 kurang 7 itu 18. Sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan 18 dibagi 2 per 5. Atau bisa juga kita tuliskan dikali jadi dibalik. Sebenarnya asalnya 18 dibagi 2 per 5. Tapi kita ubah ke perkalian jadi dikali 5 per 2. Kayak begitu. Nah berikutnya kita coret dulu. Coret 18 dibagi 2 jadi 9. Sehingga kita peroleh nih 9 dikali 5 hasilnya berapa? 45. Sehingga kita peroleh nilai dari P itu adalah 45. Gampang banget kan ya yang ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi 2 pangkat x min 3 kurang dari fx kurang dari akar 3x plus 2 untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 5. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin. Nah ini hati-hati ya, yang tidak mungkin adalah titik-titik. Jangan sampai nanti kelewat baca tidak mungkin, ini juga udah di caps lock juga ya biar jadi perhatian. Oke, berarti gimana ini cara ngeceknya? Untuk x sama dengan 3 ya udah kita masukkan x-nya 3 berarti jadi 2 pangkat 3 kurang 3 kurang dari f3 kurang dari akar 3 dikali 3 tambah 2 kayak begitu. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 kurangi 3 itu kan 0. Jadi 2 pangkat 0 kurang dari F3 kurang dari akar 3 kali 3 kan 9. 9 di akar itu jadi 3 lagi ya, begitu ya. Kemudian ditambah dengan 2. 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Kurang dari F3 kurang dari 3 tambah 2 itu jadi 5 ya. Berarti 1 kurang dari F3 kurang dari 5. Nah, sekarang kita cek nih di antara nilai-nilai berikut yang tidak mungkin. Kalau kita cek 2 kita masukkan ke sini nih. 2 ini masuk interval ini enggak? 1 kurang dari 2 kurang dari 5. Benar apa salah? Oh, ternyata benar. Kayak begitu. Ini berarti masuk. Terus kalau kita cek 4. 1 kurang dari 4 kurang dari 5. Benar kan ya? 4 itu di antara 1 dan 5. Berarti benar. Terus 3 kita cek. 1 kurang dari 3 kurang dari 5. Benar apa salah? Benar ya. 3 itu berada di antara 1 dan 5. Berarti ini benar. Terus 6 gimana ini 6? 1 kurang dari 6 kurang dari 5. Benar apa salah? Salah ya, karena 6 itu lebih dari 5. Padahal di sini F3 itu nilainya harus kurang dari 5. Sehingga yang keempat ini salah kayak begitu. Nah, hati-hati pertanyaannya ya, yang tidak mungkin. Jangan sampai kepleset di sini, sehingga yang tidak mungkin itu adalah yang mana? Berarti yang saya silang merah, yang tidak mungkin adalah yang nomor 4 saja. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D, 4 saja yang nggak mungkin. Oke, ada yang ditanyakan soal ini. Yang penting ini sebenarnya nggak terlalu susah juga, menengah lah, ini medium. Yang penting jangan sampai kelewat baca ininya ya, baca tidak mungkin kayak begitu.
Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 45 kuadrat kurangi 450 dan 18 kuadrat kurangi 3 kuadrat adalah titik-titik. Nah, ini kalau yang udah menonton di ini, yang bocoran di D1, ini mungkin udah tahu ya model soal kayak begini. Beda angka saja ya, ini model-modelnya juga kayak begini. Jadi caranya gimana? Pertama ini kita jabarkan secara aljabar dulu. Berarti kita faktorkan secara aljabar dulu. 45 kuadrat dikurangi dengan 450. Ini sama-sama bisa keluar berapa? Ya, sama-sama bisa kita keluarkan 45-nya. 45 kuadrat itu nanti jadi 45 kali 45, terus kemudian 450 dibagi 45, ini hasilnya adalah 10 kayak begini. Nah, sehingga ini jadi berapa ini? 45 dikali dengan 45 kurang 10 itu jadi 35 kayak begitu. Nah, berikutnya kita cari faktorisasi primanya dari masing-masing. 45 itu bisa kita ubah jadi berapa ini? 3 dikali dengan 3, kemudian dikali dengan 5, ya kan? 3 kali 3, 9, kali 5, 45. Kalau 35 bisa kita ubah jadi 5 dikali dengan 7, kayak begitu. Oke, sekarang kita udah dapat faktorisasi prima dari yang 45 kuadrat min 450. Sekarang yang kedua 18 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan kita faktorkan dulu. 18 kuadrat kurangi 3 kuadrat, kita pakai sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B, jadi 18 min 3 dikali dengan A plus B, 18 plus 3 kayak gitu. Sehingga kita peroleh 18 kurangi 3 itu jadi 15 dikali 18 tambah 3 itu 21. Nah, berikutnya kita cari faktorisasi primanya. 15 itu bisa kita ubah jadi 3 kali 5. 21 itu bisa kita ubah jadi 3 kali 7 kayak begitu. Nah, sekarang kita udah dapat faktorisasi prima dari kedua bentuk ini ya. Oke, sekarang kita cek yang merupakan faktor. Nah, masih ingat nggak yang di ini, yang di bocoran hari pertama? Yang merupakan faktor itu nanti dapat dibentuk dari perkalian dari faktorisasi ini. Jadi misalnya nih, saya cek kalau misalnya 15 ada jangan. Kalau misalnya 25, apakah itu faktor dari yang atas? Kita cek 25 itu bisa dibentuk dari ini. Sehingga nanti 25 itu faktor dari bentuk yang atas. Kalau yang bawah, bisa nggak ini yang membentuk 25 mana nih? Nah, ternyata nggak ada. Sehingga nanti 25 itu hanya faktor yang atas tapi bukan faktor yang bawah. Kayak begitu ya gambarannya, cara pakainya. Nah, sekarang gimana nih kalau kita cek dari pilihannya 9? 9 kita cek apakah bisa kita cek dari yang atas. 9 itu bisa dibentuk dari 3 kali 3. Berarti ini merupakan faktornya yang atas. Kalau yang bawah 9 itu bisa dibentuk dari ini 3 kali 3. Ini dapatnya 9 juga. Sehingga 9 itu merupakan faktor. Oke. Berikutnya kita coba yang kedua 15. Apakah 15 ini faktor? Kita cek 15 itu bisa dibentuk dari 3 dikali dengan 5. Kayak begitu. Berarti 15 itu merupakan faktor dari yang atas. Yang bawah sebenarnya udah jelas nih ada 15 kayak begitu ya. Atau bisa juga di sini kita buat dari perkalian 3 kali 5, 15 itu. Oke, bisa dilihat dari sini. Sehingga 15 itu juga merupakan faktor. Kita lihat berikutnya 35. 35 apakah merupakan faktor? Kita cek 35. 35 bisa kita bentuk dari mana? Ya ini juga udah jelas ya, 35 di yang pertama udah ada kayak begitu. Atau bisa kita susun dari 5 kali 7. Kita cek kalau yang kedua bisa nggak jadi 35? 5 sama 7 berarti jadi 35. Berarti yang ketiga ini juga merupakan faktor persekutuan. Yang keempat 45. Ini apakah merupakan faktor persekutuan? 45. 45 itu bisa dibentuk dari 3 kali 3 kali 5. Nah ini jadi nih, yang pertama itu ada 3 kali 3 kali 5. Terus yang kedua itu juga ada 3 kali 5 kali 3. Ini hasilnya juga 45.
Sehingga yang keempat ini juga merupakan faktornya. Yang ditanya yang faktor kan, nggak ada kata-kata bukan. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan. Oh iya, berarti semuanya merupakan faktor persekutuan. Jadi jawabannya adalah yang E. Bisa kan ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Jika 0 kurang dari alfa kurang dari 90 derajat dan tan alfa sama dengan sepertiga. Di antara pilihan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, kalau ada kayak begini diketahui tannya sama dengan sepertiga, langkah pertama kita buat dulu segitiga siku-siku. Bebas, yang penting harus siku-siku. Nggak lurus, bentar. Oke, ini udah ada segitiganya, lalu kita taruh alfanya. Alfanya bebas, ditaruh mana aja, yang penting, oh ya kemarin di penjelasan sebelumnya saya bilang bebas, ditaruh mana aja, terus ada yang menanyakan, boleh nggak alfanya ditaruh di siku-siku? Alfanya di sini boleh nggak? Nggak boleh ya, jadi alfanya itu kita taruh bebas, tapi selain sudut siku-sikunya. Berarti di sini misal saya taruh alfanya di sini. Kalau pengen naruh di atas juga nggak apa-apa, bikin segitiganya ngadep ke sono juga nggak apa-apa, sama aja nanti endingnya. Oke, karena alfanya di sini terus diketahui tan alfa sama dengan 1/3. Masih ingat tan itu apa rumusnya? Iya, tan itu sama dengan depan dibagi samping. Kalau alfanya di sini berarti ingat nggak cara nentuin depan sama depan samping miringnya gimana? Ketentuan yang pertama, miring itu selalu yang nggak kena sudut siku-siku. Berarti ini pasti yang miring. Terus kemudian depan itu berarti kalau kita lihat dari sudutnya itu dia ngelihatnya ke sana. Nah, makanya ini disebut di depan karena dia ada di depan sudut. Sehingga sisanya ini, sisi yang ini hanya punya tempat samping kayak gitu. Nggak mungkin kan? Kan depan, samping miring, samping udah, depan udah, ya sisanya yang maaf. Ini miring udah, ini depan udah, sisanya tinggal samping kayak begitu. Oke, sekarang kita tentukan karena tan itu tadi rumusnya depan per samping, biar jadi 1/3, berarti depannya kita isi 1, sampingnya kita isi 3 kayak begitu. Boleh nggak angka yang lain? Boleh, bebas, sembarang, berapapun boleh dipakai asalkan depan dibagi sampingnya itu jadi 1/3 kayak begitu. Oke, sekarang kita udah punya ukuran ini. Nah, untuk menentukan nilai-nilai yang lain, kita butuh sisi miring. Sisi miringnya gimana cara nyarinya? Pakai Pitagoras, kayak begitu. Nah, intinya Pitagoras itu yang paling panjang itu sisi miring. Artinya gimana? Kalau kita mau mencari sisi miring, saya kasih M ya, ini miring, itu sama dengan, pasti nanti Pitagorasnya itu ditambah. 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Ini masih M kuadrat. Atau sekalian deh, M sama dengan akar begini ya. Sehingga kita peroleh berapa ini? Jadi akar 3 kuadrat itu 9 tambah 1. Berarti miringnya itu jadi akar 10. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai miringnya itu sama dengan akar 10. Nah, berikutnya baru kita cek nih masing-masing pernyataan. Pernyataan pertama, cos alfa itu sama dengan 1 per akar 10. Benar apa salah? Cos itu rumusnya apa? Samping per miring. Saya kasih keterangan deh, biar sambil mengingat-ingat. Ini samping, ini miring, ini depan. Kayak begitu ya. Sehingga cos alfa itu sama dengan samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 3 per miringnya berapa? Akar 10. Berarti cos alfa itu sama dengan 3 per akar 10. Berarti nomor 1 itu salah ya. Oke, nomor 1 salah. Kita cek pernyataan yang nomor 2, pernyataan yang kedua. Sin alfa sama dengan 3 per akar 10. Wah, ini kayaknya juga udah jelas salah ya. Yang 3 per akar 10 kan cos alfa. Oke, kita pastikan coba. Sin alfa, sin itu kan rumusnya apa? Depan per miring. Depannya berapa? Depannya yang 1 dibagi miringnya itu akar 10. Jadi sin alfanya 1 per akar 10. Jadi yang kedua ini salah juga. Kita lihat yang ketiga, cos alfa kurang dari tan alfa. Benar apa salah? Sebenarnya sih udah jelas ya. 1 salah, 2 salah, jawabannya pasti yang hanya 4 saja ini nanti. Cuman karena kita masih belajar, kita pastikan dulu semuanya ya.
Cos alfa itu sama dengan berapa tadi? Cos alfa itu 3 per akar 10. Sedangkan tan alfa itu sama dengan 1 per 3. Mana yang lebih besar? 3 per akar 10 dengan 1 per 3. Mana kira-kira yang lebih besar? Cara bandinginnya gimana? Kita bandingkan, saya tulis dulu di sini. Cos alfa vs tan alfa. Cos alfa itu nilainya 3 per akar 10. Kalau tan alfa itu nilainya berapa? Tan alfa itu 1 per 3. Kayak begitu. Nah, cara bandinginnya gimana? Kita ubah jadi dalam akar semua. 3 per akar 10 ini bisa kita ubah jadi akar. Nah, 3-nya dikuadratkan jadi 9 per, nah ini kan udah akar 10, makanya tetap 10 kayak begini. Kalau 1 per 3 itu sama dengan berapa? Akar 1 per 9. Kayak begitu ya. 1 itu dari 1 kuadrat per 3 kuadrat itu nanti jadi 9. Kayak begini. Nah, kira-kira 9 per 10 dengan 1 per 9. Mana yang lebih besar? Ya tentu 9 per 10. Kayak begitu ya. Sehingga di sini pernyataan yang ketiga ini juga salah. Kita lihat pernyataan keempat, tan 90 min alfa. Nah ini nih, relasi sudut nih. Relasi ini kemarin beberapa masih menanyakan di ini ya, untuk relasinya. Maaf, cuman kebetulan masih padat banget. Saya belum bisa membuatkan ini ya, secara khusus untuk relasi-relasinya. Oke, kita pakai relasinya, tan 90 dikurang alfa. Nah, masih ingat kan? Kalau 90 min itu nanti berubah. Perubahannya nanti tan itu jadi cot alfa. Kenapa tan jadi cot? Itu kenapa? Udah, itu rumus gitu aja ya. Nanti dihafalinnya kayak begitu. Jadi tan 90 min alfa itu sama dengan cot alfa. Cot itu kebalikan tan. Kalau tan itu depan per samping. Kalau cot itu samping per depan. Sampingnya itu 3, depannya itu 1. Sehingga kita peroleh cot alfa itu sama dengan 3. Jadi tan 90 min alfa itu sama dengan cot alfa sama dengan 3. Kayak gitu. Sehingga pernyataan yang keempat ini benar. Nah, dari sini benar kan sesuai perkiraan kita tadi. Pernyataan yang benar itu hanya nomor 4 saja. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12.